Sumber daya manusia aparatur merupakan aset utama organisasi yang berfungsi sebagai penggerak dan penyelenggara tugas-tugas pemerintahan. Oleh karenanya, pondasi dasar reformasi birokrasi seutuhnya harus dimulai dari reformasi terhadap pengelolaan sumber daya manusia aparatur. Reformasi pengelolaan sumber daya manusia aparatur merupakan hal yang mendesak untuk dijalankan agar diperoleh aparatur yang profesional, berkinerja tinggi, dan sejahtera dalam mendukung pencapaian pengelolaan birokrasi yang baik. Selain itu, penyiapan sumber daya manusia aparatur berkualitas dan berdaya saing unggul diperlukan untuk mempermudah akses pelayanan kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang berkualitas. Untuk mewujudkan hal tersebut, dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta bertanggung jawab terhadap misi kelima Wali Kota Surakarta, yaitu mengembangkan tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang gesit dan kolaboratif berdasarkan semangat gotong royong dan kebinekaan. Misi tersebut untuk mendukung visi Wali Kota Surakarta, yaitu mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yulian Andri Cahyadi, Sarjana Teknik, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta, peserta pelatihan Kepemimpinan Administrator Angkatan 3 BPSDMD Provinsi Jawa Tengah tahun 2023. Pada kesempatan ini, kami akan melaporkan hasil implementasi aksi perubahan kinerja organisasi pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Surakarta dengan judul Penerapan Sistem Informasi Pengembangan Kompetensi untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, atau kita sebut dengan SIPATEN. Kenapa harus ada SIPATEN? Pengembangan kompetensi merupakan metode untuk memelihara dan meningkatkan kompetensi pegawai agar dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi, sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Hal ini selaras dengan tugas pokok fungsi Kepala Bidang Mutasi dan Promosi, yaitu menyelenggarakan kebijakan daerah terkait mutasi dan pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Dalam mewujudkan aksi perubahan kinerja organisasi ini, saya didukung oleh tim dan kolaborasi stakeholder yang terdiri dari 11 unsur internal pemerintah, 11 unsur eksternal pemerintah, dan 4 unsur eksternal non-pemerintah. Adapun tahapan pencapaian tujuan dalam jangka pendek adalah 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif yang terbentuk dalam mendukung aksi perubahan kinerja organisasi terdiri dari tim administrasi, tim penyusun peraturan wali kota, tim IT yang dibentuk berdasarkan keputusan Kepala BKPSDM Kota Surakarta dan kemudian diserahkan kepada masing-masing anggota tim efektif. 2. Koordinasi dengan tim efektif dan stakeholder. Koordinasi pertama dilakukan dengan tim efektif untuk melakukan persamaan persepsi serta pembagian tugas dalam pelaksanaan aksi perubahan kinerja organisasi. Koordinasi selanjutnya dengan stakeholder. Hasil koordinasi bahwa semua pihak mendukung aksi perubahan kinerja organisasi terkait pengembangan kompetensi aparatur sipil negara.
3. Penyusunan dan pengajuan penetapan rancangan peraturan wali kota tentang pedoman pengembangan kompetensi aparatur sipil negara. Dalam kegiatan ini dilakukan review terhadap peraturan wali kota tentang pedoman peningkatan penyesuaian pendidikan bagi PNSD yang sudah tidak sesuai dengan Surat Edaran Menpan RB nomor 28 tahun 2021 tentang pengembangan kompetensi bagi pegawai negeri sipil melalui jalur pendidikan. Pembahasan penyusunan peraturan wali kota dilakukan oleh tim penyusun peraturan wali kota dan stakeholder eksternal pemerintah, yang kemudian hasil draft peraturan wali kota diajukan ke bagian hukum Sekretariat Daerah Kota Surakarta. 4. Penyusunan proses bisnis si paten dan SOP si paten. Pada kegiatan ini dilakukan penyusunan proses bisnis dan standar operasi prosedur dari sistem informasi pengembangan kompetensi aparatur sipil negara yang dilakukan oleh tim IT dan tim administrasi sebelum dilakukan pengembangan aplikasi sistem informasi pengembangan kompetensi. 5. Pembuatan aplikasi si paten. Dalam rangka untuk mempermudah pengajuan permohonan pengembangan kompetensi melalui jalur pendidikan, maka perlu adanya sebuah sistem informasi pengembangan kompetensi. Aplikasi ini akan mempermudah aparatur sipil negara dalam mengajukan permohonan peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan. 6. Uji coba aplikasi si paten. Untuk menyempurnakan aplikasi si paten, maka perlu dilakukan uji coba terhadap aplikasi tersebut agar dapat diketahui kekurangannya dan bisa disempurnakan sesuai dengan kebutuhan. 7. Pembuatan video tutorial penggunaan aplikasi si paten. Dalam rangka memberikan pemahaman penggunaan aplikasi si paten kepada aparatur sipil negara, maka perlu dibuatkan media pembelajaran berupa video tutorial penggunaan aplikasi si paten. 8. Pelaksanaan sosialisasi dan launching aplikasi si paten. Pelaksanaan sosialisasi diberikan kepada perangkat daerah sehingga diharapkan dengan dipahami pentingnya pengembangan kompetensi dan kemudahan dalam pengajuan permohonan peningkatan pendidikan, aparatur sipil negara mempunyai motivasi untuk meningkatkan kompetensinya. 9. Penetapan dan pemberlakuan Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 21 Tahun 2023 tentang pedoman pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Tahapan ini merupakan tahapan jangka menengah yang berhasil ditarik dan dilaksanakan di jangka pendek. 10. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan jangka pendek. Sebuah inovasi dalam hal ini aksi perubahan yang telah dibangun akan memberikan kemudahan aparatur sipil negara dalam pengajuan permohonan peningkatan kualifikasi pendidikan dengan tugas belajar dalam upaya peningkatan kompetensi melalui jalur pendidikan. Dalam hal peningkatan kompetensi melalui jalur pelatihan, telah dikembangkan juga Learning Management System. Dengan sistem LMS ini, diharapkan 20 JP dalam 1 tahun bagi pegawai negeri sipil dapat terpenuhi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gibran Rakabuming, Wali Kota Surakarta, mendukung penuh program aksi perubahan si paten, penerapan sistem informasi pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta, yang dilaksanakan oleh Saudara Yulian Andri Cahyadi. Dengan adanya program ini, diharapkan profesionalitas aparatur sipil negara dapat terpelihara dan ditingkatkan sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi,
pelayanan masyarakat, serta dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Teguh Prakoso, Wakil Wali Kota Surakarta. Mendukung penuh program aksi perubahan Sipaten, penerapan sistem informasi, pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta yang dilaksanakan oleh Saudara Yulian Andri Cahyadi. Dengan adanya program ini, diharapkan profesionalitas aparatur sipil negara dapat terpelihara dan ditingkatkan, sehingga dapat memberikan kontribusi maksimal kepada organisasi, pelayanan masyarakat, serta dapat menjawab tantangan dan perubahan zaman yang dinamis. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahyani, Sekretaris Daerah Pemerintah Kota Surakarta. Pada kesempatan ini ingin menunjukkan dukungan atas pelaksanaan pendidikan pelatihan kepegawaian untuk Saudara Yulian Andri Cahyadi ST. Saya nama Profesor Dr. Siti Fatona MM. Jabatan saya Rektor pada Universitas Dharma Obi Surakarta atau disingkat Bunda Obi Surakarta, menyatakan mendukung kegiatan aksi perubahan Sipaten atau penerapan sistem informasi pengembangan kompetensi untuk meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Saya Dwi Aryatno, Kepala BKP/SDM Kota Surakarta, mendukung rencana aksi perubahan dari Saudara Yulian Andri Cahyadi, Sarjana Teknik, yang mengambil judul penerapan sistem informasi pengembangan kompetensi disingkat Sipaten, yang selaras dengan kebijakan BKP/SDM yang selama ini dalam upaya peningkatan dan pengembangan kompetensi ASN dilandaskan pada ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan penerapan sistem informasi yang diinisiasi oleh Saudara Yulian Andri Cahyadi, diharapkan dapat memberikan kontribusi dan meningkatkan upaya kompetensi ASN di lingkungan pemerintah Kota Surakarta. Maju terus ASN pemerintah Kota Surakarta. Setelah semua tahapan dilaksanakan dan didukung oleh semua pihak, sehingga dapat membesarkan hati kami dalam mewujudkan aksi perubahan kinerja organisasi ini. Ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung terwujudnya aksi perubahan kinerja organisasi ini. Semoga aksi perubahan kinerja organisasi ini dapat bermanfaat bagi pemerintah Kota Surakarta dan masyarakat Kota Surakarta pada umumnya. Saya Yulian Andri Cahyadi, Kepala Bidang Mutasi dan Promosi BKP/SDM Kota Surakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sipaten.